Hello. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam serumpun kepada semua yang sedang mendengarkan kita pada waktu ini bersama dengan saya Hani Hamid dan saya Nazira Noran. Salam perpaduan juga untuk kita semua ya, bersatu padu, kita teguh, bercerai kita roboh. Betul. Okey, dan pastinya atas kata kesatuan kita bersama, perpaduan kita bersama, maka Suara Serumpun musim ketiga dah masuk episod yang ke-8 sekarang ini. Dan pastinya saya rindu dan kangen bersama dengan sahabat-sahabat kita dari antara digital media Jakarta itu Nita Purnamasari dan juga Nima Elmanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hani. Aduh, sudah lama tak bersua ya. Itulah dia. Rindu sangat. Nah ni mini love dari jauh ya. Ya, sarangi. Okey. Hari ini kita lagi senada ya. Iya, warna baju. Warna bajunya warnanya biru ya, terbaik. Biru dan Kita merah. Ya, betul lah. Ya. Kita sehati sejiwa. Okey, apapun tidak direncanakan dan inilah yang berhasilnya pada hari ini. Dan kalau kita boleh kongsikan juga dari sini, kita penerbitnya adalah Nurhati Yaakob. Kalau di sana antara digital media, siapa penerbitnya? Ada Heri Dwinanto. Ya, baik Pak Heri. Baik, dan kita paling awal sekali setelah sekian lama kita tak berkongsi cerita dan Suara Serumpun. Daripada saya lah Hani kan rindu dengan semuanya. Saya nak kongsi berita dari Kuala Lumpur terlebih dahulu, boleh ya? Baik, silakan. Ya, ini ceritanya tentang Prasarana Malaysia Berhad Prasarana melalui Rapid Bus yang berhad, Rapid Bus yang berhasrat untuk menambah lebih 300 buah bas termasuk 100 bas elektrik yang melibatkan peruntukan bernilai 180 juta ringgit pada tahun 2024. Dan menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Muhammad Azharuddin Matsah, fasa pertama penambahan bilangan bas membabitkan perkhidmatan Rapid KL susulan permintaan tinggi dalam kalangan penduduk di ibu negara. Ya, tapi sebelum saya sambung Hani, saya nak tanya Hani, bila last naik bas? Last tak, saya rasa dah berapa tahun sudah lah. Berapa tahun sudah dah sebenarnya. Dah lama tak naik bas lah. Lama tak naik bas. Kalau LRT ke apa ke, naik lah. Tapi pernah tak naik bas mini zaman-zaman dulu? Pernah, yang warna yang pink kecil tu. Yang kalau nak pusing tu, nak corner tu, kita kena pegang betul-betul. Ya. Balik. Benar. Okey. Tapi bas Rapid KL ni lain, dia besar dan selesa. Dan untuk rekod ya, pada masa ini jumlah bas Rapid KL adalah 1,540 buah, namun hanya 1,183 yang beroperasi setiap hari. Jadi bilangan bas itu dikatakan masih sangat sedikit jika hendak kita bandingkan dengan negara yang mempunyai pengangkutan awam yang efisien seperti Singapura. Dan sebagai pembaruan, kata Muhammad Azharuddin lagi, Prasarana akan memperkenalkan penggunaan bas elektrik terdiri daripada 45 bas mini. Bas elektrik ni panjangnya antara 7 hingga 8 meter dan 55 bas bersaiz besar berukuran 10 hingga 12 meter. Jadi katanya Rapid KL pernah melakukan percubaan menggunakan bas elektrik bagi koridor bas Rapid Transit laluan Sunway dalam operasi perkhidmatan basnya di 2 laluan bas terpilih selama 3 bulan bermula April hingga 13 Jun lepas. Ya, dan untuk makluman 2 laluan percubaan yang terlibat adalah laluan Damai Perdana ke Hub Lebuh Pudu melalui Bukit Bintang, tempat hotspot bagi turis, dan juga laluan Taman Desa ke Hub Pasar Seni menggunakan kaedah pengecasan semalaman. Jadi melalui hasil percubaan ini, Prasarana yakin dapat menggerakkan 100 bas elektrik ini selari dengan pertambahan sistem rel pada masa akan datang sekaligus menawarkan perkhidmatan yang optimum kepada pengguna pengangkutan awam di Malaysia. Maka bila ada yang berkaitan elektrik ni, jadi macam kita punya alam sekitar pun lebih terjaga. Betul. Nita dengan Demi pernah naik bas bila kali terakhir? Sana bis kan? Sana bis ya? Bis. Ya. Wah, Kali terakhir. Kalau saya hari terakhir itu saat saya masih sekolah. Masih sekolah. Lama sudah. Ya, itu setiap pagi saya naik bis. Macet-macetan. Bis kat sana bis. Ya. Okey. Nita pula jarang sekali naik bis. Mesti lupa dah ni bila kali terakhir naik bis. Sudah tidak setelah ini Kalau ngomongin soal bis juga, di Indonesia juga kita punya bus rapid juga tentunya. Yang kebetulan memang baru-baru ini bukan diluncurkan, baru dioperasikan lah mungkin sebulan 2 bulan ke belakang ya. Yaitu bis listrik yang memang Indonesia memang saat ini juga tengah menggencarkan elektrifikasi kendaraan tersebut karena memang untuk
Ya ramah lingkungan lah, ramah lingkungan. Seperti sebelumnya juga ada kendaraan listrik berupa bis listrik yang berjumlah 30 unit yang sudah lebih dulu sebagai kendaraan umum di Jakarta. Ya, baru Jakarta saja ya. Jadi seperti itu. Terbaik. Ya, okey. Dan bukan saja bis listrik, tetapi juga ada motor ya. Betul. Motor. Sepeda juga ada ya, sepeda juga ada. Jadi sekaligus sebagai berita pertama juga dari Indonesia, memang pemerintah Indonesia tengah merencanakan skema pemberian subsidi untuk motor listrik atau electrify motorcycle sebesar 6,5 juta pada tahun 2023 mendatang. Dijelaskan bahwa dalam program subsidi tersebut, pemerintah membutuhkan dana sedikitnya 7,8 triliun. Angka itu berasal dari besaran subsidi, yaitu sebesar 6,5 juta per unit dikali dengan target kepemilikan, yaitu 1,2 juta unit motor listrik hingga 2024. Nah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Arifin Tasrif dalam keterangannya menegaskan bahwa subsidi kendaraan listrik tersebut diutamakan untuk motor. Menurutnya, harga motor listrik masih dalam rentang kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian SDM terus mendorong masyarakat agar bergairah nih menggunakan motor listrik ya, Dem ya? Iya, dan juga selain itu, ya juga berharap pemberian subsidi itu mampu meningkatkan minat masyarakat untuk dapat membeli kendaraan listrik nih. Dengan demikian, pemerintah Indonesia diharapkan juga mampu mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Nah, kini di Jakarta sendiri juga sudah mulai banyak produsen yang mulai menjual motor listrik ya. Oh, iya. Nah, beberapa di antaranya itu berasal dari dalam negeri nih, Hani dan Nazira. Ada apa aja sih? Nah, untuk motor listrik buatan dalam negeri ini saat ini sudah tersedia dengan brand Gesit dan juga Alfa. Oh iya, dan juga ada Polytron dan juga United ya. Wah, keren banget. Pokoknya semoga produk Indonesia juga bisa bersaing dengan produk-produk dari luar tersebut. Jadi lepas ni kalau kita ada kereta elektrik pula kan, boleh jimat, tak payah isi minyak kan, cuma charge je lah. Betul. Mana-mana Tapi harganya berapa kalau di sana tu ya, bagi motor listrik ni? Kalau untuk motor listrik sebenarnya di range harga itu sekitar 25 juta sampai 35 juta. Bahkan ada yang 40 loh. Ada yang 40 juta. Ada yang mahal ya. Kalau di sini kalau yang bagus mungkin dalam 10,500 ringgit. Tapi kalau yang murah-murah yang sepeda tu kan, sepeda listrik. Jadi kalau yang itu mungkin dalam 1,000 lebih sudah dapat yang basikal. Sepeda. Tapi sepeda basikal. Jangan fikir lain tu. Okey. Jadi itu yang terbaik. Kalau kita sudah ada banyak elektrik tapi harganya pun agak sedikit mahal ya berbanding dengan yang biasa. Jadi ia perlukan ada macam subsidi selepas ini kan, supaya dapat membantu rakyat dapat membeli motor elektrik dalam masa yang sama dapat jadi apa tadi tu net zero emission. Betul. Net zero emission. Ya, okey. Baik, itulah seronoknya cerita pasal elektrik ini. Moga satu hari nanti kita semua pun boleh menggunakan kenderaan elektrik tersebut. Kena simpan duit lah. Simpan duit. Simpan duit untuk membeli. Nak jimat tak nak isi minyak. Motor listrik. Ya. Okey, dan kalau tadi Nazira tanya saya, kali terakhir saya baru teringat. Kali terakhir saya ke Singapura 2019. Saya kalau di sana memang naik bas. Jadi kali terakhir saya pergi ialah 2019. Mana 2019 saya kali terakhir saya naik bas. Naik bis. Okey, itu cerita pasal bis. Sekarang kita nak berkongsi berita lagi dari Kuala Lumpur berkaitan dengan Jakarta Business School yang dilantik sebagai rakan strategi MPM. Ya, sebenarnya Majlis Peperiksaan Malaysia MPM menjadikan Jakarta Business School JBS ini sebagai pusat latihan dan juga ujian Malaysian University English Test atau MUET di Jakarta dan juga wilayah sekitarnya. Jadi kata Ketua Eksekutif MPM Dan Hussein, kerjasama ini dengan rakan strategik JBS sebenarnya mempunyai prospek masa depan yang sangat baik lah ya untuk perkembangan MUET di Malaysia, di Indonesia dan juga sebagai salah satu usaha untuk mencapai prospek yang diharapkan dengan memainkan peranan masing-masing. Jadi beliau memberitahu juga pada majlis menandatangani memorandum tersebut antara kedua pihak yang disaksikan oleh Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Malaysia Adlan Muhammad Syafli
konflik di kampus JBS. Jadi turut hadir Dr. Hamdan Zulfa yang merupakan Rektor dan juga Penasihat Pendidikan Edukasi Malaysia Indonesia di Kedutaan Muhammad Mubarak Syamsuddin. JBS ni yang fokus kepada pendidikan dalam bidang teknologi dan perniagaan menjadi organisasi ke-8 yang menandatangani MOU dan dengan MPM berkaitan MUET setakat ini. Ya, dan yang menariknya Adan juga beritahu bahawa sebanyak 17 universiti antarabangsa dari 6 negara, itu Amerika Syarikat, China, Hong Kong, Jepun, Singapura dan juga United Kingdom mengiktiraf MUET untuk masuk ke universiti mereka. MUET merupakan ujian penguasaan bahasa Inggeris untuk kemasukan pelajar antarabangsa ke universiti di Malaysia. Sama jugalah seperti Test of English as Foreign Language dan juga International English Language Testing System. Jadi kalau kita nak belajar luar negara pun, kita kena ambil test tu. Kalau tak lulus test tu ataupun markah rendah, memang tak dapat tak lah. lepas. Tak lepas lah. Itu dia. Itu dia ceritanya dari Kuala Lumpur, mana Jakarta Business School dilantik sebagai rakan strategik MPM. Okey, baik. Jadi itu dia kisahnya. Dan kita teruskan apa berita dan kabar dari Jakarta. Baik, berita selanjutnya yaitu tentang Polisi Republik Indonesia atau Polri melalui Ditlantas Polda Metro Jaya resmi meluncurkan 11 kamera elektronik traffic law enforcement atau ETLE Mobile. ETLE Mobile ini dibekali peralatan AI yang dapat mendeteksi pelanggaran seperti ganjil genap, pengendara sepeda motor tanpa helm, melawan arus, tak menaati markah jalan, penggunaan HP dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Wah, canggih juga ya. Berarti ETLE Mobile ini berarti bisa menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau oleh kamera ETLE statis yang tersimpan atau terpasang di simpang jalan ya, Nit? Ya, betul. Dan saat ini 11 unit ETLE Mobile telah disebar di berbagai ruas jalan di Jakarta. Untuk proses sosialisasinya sejak Selasa 6 Desember yang lalu. Selain itu di Jakarta juga, ia menyebut unit ETLE Mobile juga telah melakukan uji coba di wilayah Tangerang Selatan, Dem. Wah, tapi kalau untuk cara kerjanya itu ETLE Mobile itu seperti apa sih? Nah, jadi cara kerja si kamera ETLE Mobile tersebut terpasang di mobil patroli polisi nih, Hani dan Nazira. Nah, kamera ini nantinya, kamera ini nantinya akan mengcapture penangkap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara saat petugas sedang berpatroli di jalanan. Oh iya, dan juga mungkin selain di mobil juga, kamera ETLE Mobile ini juga mungkin akan dibawa oleh petugas seperti handphone mungkin ya. Motor-motor seperti itu. Betul. Nah, setelah direkam tuh pelanggarannya, data tersebut akan di cross check nanti di back office. Kemudian surat tilang elektronik tersebut atau elektronik tiket akan dikirimkan melalui surat atau email ke si pelanggar tersebut. Wah, keren banget. Maknanya terus pantas sampai ke email rakaman itu ya. Dia sangat baik sebab nanti boleh diletak di pakaiannya juga. Ini kan tenang ada kamera satu. Boleh ya. Tapi memang ada kisah yang lucu juga sebelum adanya ETLE Mobile ini. Kan masih ETLE statis tuh. Jadi begitu ada pengendara yang melakukan kecurangan, akhirnya polisi itu mengejar untuk mengcapture. Dia lucu juga sehingga makanya mungkin ada inovasi ETLE Mobile ini. Ya pastinya sebab kalau di sini kerajaan baru saja meluluskan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit bagi perolehan kamera badan untuk kegunaan anggota Polis Raja Malaysia ketika menjalankan tugas. Dan ketika ini Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution katanya proses perolehan sedang dilaksanakan dan berharap tak ada sebarang masalah untuk mendapatkan kamera badan berkenaan. Dia kena segera sebab sangat ada pelanggaran kecurangan yang berlaku di jalan raya. Itu saja sebenarnya. Polisi langsung nempel kamera itu di mana? Jadi otomatis. Mungkin ada alatnya pasang gitu kan. Untuk mengelak juga dengan perbuatan macam contoh rasuah kan, ataupun perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku lah di kalangan anggota polis dan sebagainya. Maknanya sentiasa diperhatikan. Kamera itu bukan saja untuk melihat pengendara kenderaan yang menggunakan kenderaan membuat salah, tetapi lah masa yang sama perbuatan polis itu sendiri tidak ada korupsi. Itu yang paling penting sekali. Untuk mencegah kecurangan korupsi itu ya. Betul. Okey, jadi menarik cerita kita hari ini. Dua kabar dari Kuala Lumpur dan juga dari Jakarta. Dan selepas ini kita nak teruskan dengan sama tapi tidak serupa. Makanan sebentar lagi di Bernama Radio. Ya, mencegah kecurangan itu perkataan yang saya belajar. Ingatkan kecurangan apa? Yang sakiti ke?
serentak. Sebab saya faham tadi apa mencegah kecurangan tu. Mencegah kecurangan apa mencegah dia? kecurangan. Dijelaskan dia mencegah kecurangan. Kalau di sana Ya. Amida, Demi dan juga Nita, kalau curang itu di sana sebut apa? Kalau si lelaki Mencurangi isterinya. mencurangi isterinya, contohnya di Selingkuh luar ada mungkin ya. wanita lain. Kalau di Iya, sana bagaimana? selingkuh. Selingkuh. Paling ada selingkuh paling semangat nih Hani dan Suka ya Demi ya. Selingkuh Ya. adalah selingkuh di sana. Tidak, kalau saya tidak selingkuh. tidak. Bagus. Saya baru nak tanya, adakah kamu selingkuh Demi? Tidak curang ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Okey. Jadi banyak benda saya belajar hari ini. Ya, Mencegah okey. kecurangan. Apa pun anda masih lagi terus bersama kami menerusi Suara Serumpun musim yang ketiga bagi episod yang ke-8 bersama dengan Hani Hamid dan juga Nazira Nuran. Di sana kita ada Nita Purnamasari dan juga Demi Almanda dari Antara Digital Media Jakarta bersiaran setiap Rabu 12.30 tengah hari. Okey, kita dah masuk segmen yang kedua. Sama tapi tak serupa. Cari kita pasal makan pula ya. Oh, seronok cerita pasal makanan ni kan. Baik, di Malaysia kita cakap pasal laksa. Laksa ni biasa kita kenal di sini laksa Penang, laksa Kelantan ada, laksa yang diperbuat dengan kari laksa, ada yang daripada kuah menggunakan santan, ada juga macam-macam lah. Tapi nak cerita sedikit, kelazatan makanan ini adalah ramuan kuah ikan yang ada yang dibuat dari telur dan juga tulang ikan sardin yang direbus dengan daun serai, cili dan asam. Kalau kuah laksa Penang yang tidak terlalu kental, rasanya ada masam, ada manis dan rasa asamnya tambahan nanas segar yang ditaruh di laksa dan orang Malaysia biasanya menikmati makanan yang mirip dengan makanan Indonesia ini saat siang ataupun malam hari. Tapi saya nak tanya Ziana pula Hani lah. Hani suka laksa Penang? Saya lebih suka laksa Penang dengan laksa asam nyonya tu lain kan. Saya lebih cenderung kepada yang laksa nyonya tu, Laksa yang nyonya. asam dia lebih, dia punya ikan tu kemain kan. Dia letak ketul-ketul kat situ. Telur tu lah. Tapi Kecur. tapi saja laksa di Malaysia ni boleh dibagikan pada 3 jenis lah. Ya. Ya, menjadi pilihan rakyat Malaysia itu kari laksa, asam laksa dan laksa Sarawak. Okey. Tapi laksa yang saya suka, laksa Penang memang saya suka. Itu memang nombor satu. Memang nombor satu. Walaupun laksa Kelantan dia berkuah santan. Putih. Pekat, ya putih. Macam tu. Okey, kalau saya memang yang tu nombor satu. Dan saya suka juga kari laksa Thai orang panggil, macam laksa Thai macam laksa Kelantan kan. Betul. Cuma nak cerita pasal itu laksa yang berkuah laksa Penang macam tu. Kari laksa adalah kari lah. Kita tukar kan. Antaranya Hani, kita nak kongsi sikit kari laksa ni merupakan variasi laksa yang menggunakan santan dalam penyediaan kuahnya, dan kari laksa ni lazimnya dikatakan sebagai laksa dengan pengaruh masakan Cina kerana menggunakan tahu dan juga tauge. Warna kuah laksa ni lazimnya warna kuning kejingkaan macam kari kan, seperti warna mi kari dan seringkali dihidang bersama laksa halus ataupun mi. Memang sedap lah dimakan dengan tahunya. Kadang setengah orang diletak kerang, lepas tu ada sambal dia. wah kan, lagi banyak lauk, lagi banyak yang kita boleh makan lah. Ya, ini kegemaran Nazira. Asam laksa. Asam laksa ataupun laksa Penang. Tapi kan dulu saya tak tahu laksa Sarawak ni adalah bentuk dia macam mihun sup. Saya ingatkan ni mihun sup. Rupanya dia lebih pekat sedikit tapi dia menggunakan rempahnya. Betul. Okey, baik. Kalau tadi kongsi pasal asam laksa yang ada, kalau setengahnya tu dia memang blend sendiri. Kalau blend. kosong macam tu dia letak timun dan sebagainya. Tapi kalau setengah variasi laksa ni dia meletakkan banyak sayur, nenas, timun, bawang. Berbezalah daripada kari laksa ni. Ya, Dan tapi nak makan kena gaul dulu. Biar Biar dia sepati, barulah masuk semua. Kalau ada petih udang boleh tambah tu lagi sedap. Okey, cerita laksa Sarawak ni variasinya kita tengok variasi kari dan asam laksa lah ya, sebab dia macam warna merah. Dia macam bihun sup tapi warnanya merah tapi lebih cair dan menggunakan santan seperti variasi kari laksa lah. Jadi kuah laksa Sarawak ini menggunakan isi ikan sebagai asas juga, mempunyai hiasan ringkas seperti daun ketumbar dan juga tauge. Tapi rasa dia tu macam bihun sup lah saya rasa. Dia cuma rempah dia tu istimewa, spesial katakan. Dia ada ramuan yang tersendiri yang dibawakan khas asalnya adalah dari negeri Sarawak. Tiba-tiba makan laksa nanti kalau kita order lepas ni untuk makan tengah hari. Okey, itu laksa di Malaysia. Kalau di sana bagaimana pula?
Ya. Aduh, jadi pengen nyobain Demi laksa. udah Saya kalau udah Lapar ngomongin ya? makanan langsung gak fokus. Demi langsung ya. Ya, tapi di Indonesia juga ada juga laksa. Jadi kalau untuk Indonesia ini, laksa Indonesia ini merupakan akulturasi dari budaya Melayu, Cina, dan juga India. Nah, ciri dasar dari laksa yakni diracik dengan beragam rempah yang membuat rasanya sangat kaya di lidah. Nah, di Indonesia juga terdapat 3 laksa yang paling dikenal. Ada apa aja nih, Kak Nita? Oke, untuk di Indonesia tadi sudah disebut ya ada 3 laksa. Untuk yang pertama itu laksa Bogor. Nah, laksa ini berisikan dan memiliki komposisi tahu kuning, ketumbar, telur rebus, bihun dan tauge. Nah, kuahnya sendiri itu kental, berwarna kuning menyala. Kuningnya menyala. Nah, dia diraciknya dengan santan, jadi tidak bening ya. Nah, terus yang membedakan laksa Bogor ini yaitu keberadaan oncom merah. Oncom ya. Oncom itu apa? Oncom itu apa Hani? Nanti kita cari gambarnya. Kita cari ya. Kita cari gambarnya. Oke, oncom merah namanya ya. Si kedelai kali ya? Iya gak sih? Macam tempe ya? Lebih kurang seperti dia macam cendawan pun ada ya. Seperti cendawan kan begitu. Oncom. Cendawan lebih kurang lah. Lebih kurang begitu ya, seperti tempe gitu. Macam tempe kan. Tadi itu laksa Bogor. Kalau laksa Betawi beda lagi. Oncom juga menjadi ciri khas dari laksa Bogor, di mana laksa Betawi mengandalkan ebi dan juga kelapa sangrai. Laksa Betawi sendiri memiliki bermacam isian, mulai dari ayam suwir, telur rebus, udang, bihun, tauge, dan juga kucai. Bumbu laksa Betawi tidak beda jauh dengan laksa Bogor sebenarnya, tetapi terdapat tambahan ketumbar. Banyak masyarakat Betawi yang menyajikan laksa dengan emping dan juga jeruk nipis. Jadi rasanya dipakein jeruk nipis dan emping ya, beda dengan Iya. Apa? Dengan Bogor. dengan Bogor ya. Bogor. Lebih banyak lagi sih. Iya, benar-benar Demi sudah tidak fokus nih Hani dan Nazir. Itulah. Tapi nak tahu juga emping. Apa? Emping dan jeruk nipis. Saya nak Google kat Dia sini. letak emping macam keripik gitu. Iya, Semacam keripik. Saya kalau darahnya Jawa sadar. Gitu Hani. Jadi mau memang dicampur ke dalam kuah laksanya atau dimakan Okey, terpisah nampak pun biasanya tidak masalah. Iya, sedapnya. Itu laksa Betawi. Laksa Betawi. Laksa Betawi. Yang terakhir itu laksa Jepara. Nah, laksa Jepara memiliki isian yang hampir serupa dengan laksa Betawi. Ada telur rebusnya. Cuma nih ada tambahan sedikit udang. Nah, ada udangnya. Oke. Gitu. Dan dia tuh kuahnya sama ya, seperti kuning gitu ya, banyak bumbu rempah-rempahnya. Okey, dalam banyak-banyak laksa ini Nita dan Demi suka laksa apa? Kalau Yang saya mana? pergi ke Jakarta, saya nak order yang mana ni? Laksa Bogor ke Betawi ke Jepara yang sedap? Kalau ke Jakarta mungkin paling banyak laksa Betawi. Laksa Betawi. Betawi ya? Laksa Betawi. Laksa Betawi. Kalau pergi sana misalkan- cakap je nak laksa Betawi macam tu ke dia boleh kita pergi tengok tu, maksudnya kita cakap nak laksa je ataupun kena sebut laksa Betawi ke laksa Bogor ke laksa Jepara ke? Ya, cukup dengan laksa saja sebenarnya. Jadi kalau Sebut misalkan- laksa saja. Maknanya Ya, kalau Bogor, pergi ke Betawi, Jakarta, laksa Jepara itu daerah. itulah. Iya. Okey, baik, sangat menarik. Kita pun nak rasa mana kita nak cari ni laksa Betawi di sini. Kena carilah lepas ni. Sabar. Nanti kita cari. Apapun, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada Nita dan juga Demi atas masa diberikan untuk kita berkongsi cerita, berita dan juga berkongsi makanan-makanan yang ada. Dan yang paling penting adalah untuk terus kekal bersama kami. Jangan lupa untuk Suara Serumpun musim ketiga episod yang ke-9 bulan minggu hadapan. Ada rezeki, ada jodoh, kita jumpa lagi ya. Ya, jangan kita sama-sama jangan curang. Jangan curang ya. curang. Selingkuh. Tidak boleh curang ya. Jangan selingkuh. Demi. Jangan selingkuh ya. Tidak. Jangan selingkuh. Nampak itu Tidak, amarannya tidak. tu. Nah, Okey, baik. Terima kasih Nita. Terima kasih Demi. kasih. Bye. Assalamualaikum. Salam. Baik. Jadi itu bersama Nita Purnamasari dan juga Demi Almana dari Antara Digital Media Jakarta dan juga penerbitnya itu Heri Dwi Nanto, dan kita di sini Penerbit kita Nur Hayati Yaakob. Okey, sampai di sini saja Suara Serumpun episod ke-8. ya, saya Hani Hamid. Dan saya Nazira Nuran. Bye-bye. Bye.